Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran sejarah SMKN 1 Tasikmalaya. Kami akan menyajikan video pembelajaran tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Silahkan tonton sampai selesai ya. Halo semuanya. Selamat datang kembali di kanal sejarah kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa penting, yaitu bagaimana Islam masuk dan menyebar di Nusantara. Kalian pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa Islam bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia? Nah, ini bukan sekadar cerita tentang perpindahan keyakinan. Loh, ini adalah kisah tentang bagaimana perdagangan, perkawinan, politik, dan bahkan kesenian seperti wayang menjadi jembatan bagi masuknya ajaran baru yang mengubah wajah kepulauan kita selamanya. Di video ini, kita akan mengupas tuntas 3 teori utama tentang asal-usul kedatangan Islam, jalur penyebarannya, dan alasan mengapa ajaran ini begitu mudah diterima oleh masyarakat lokal. Jadi, jangan kemana-mana. Siapkan catatan kalian. Dan ayo kita mulai petualangan sejarah kita. Kalian pikir Islam masuk Nusantara di abad ke-13? Pas Samudera Pasai berjaya? Salah besar. Ternyata, Islam sudah menyapa Nusantara ratusan tahun sebelumnya. Tepatnya di abad ke-7. Gimana kita bisa tahu? Jawabannya ada di catatan kuno Tiongkok. Para sejarawan mereka mencatat adanya komunitas kecil pedagang muslim di pesisir Sumatera. Ini bukan cuma tulisan. Loh, bukti arkeologi seperti batu nisan kuno di Berus, Sumatera Utara, juga menguatkan hal ini. Bayangkan, di saat Eropa masih di zaman kegelapan, di sini sudah ada interaksi antar budaya yang luar biasa. Saat itu, Sriwijaya adalah penguasa lautan. Palembang, ibu kotanya, jadi pusat perdagangan maritim yang super sibuk. Semua kapal dari Timur Tengah yang mau ke Tiongkok wajib singgah di sana. Disinilah para pedagang muslim berinteraksi, menetap, dan perlahan memperkenalkan ajaran Islam. Jadi, masuknya Islam itu bukan proses instan, tapi sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari jalur perdagangan laut. Teori Arab atau teori Mekah menyebutkan Islam sudah tiba di abad ke-7, langsung dari tanah kelahirannya. Bayangkan, para pedagang dari Timur Tengah sudah menjejakkan kaki di sini saat itu juga. Salah satu pendukung utama teori ini adalah ulama besar kita, Buya Hamka. Menurut beliau, gelombang pertama kedatangan Islam bukan hanya untuk berdagang, tapi juga didorong oleh semangat dakwah yang kuat untuk menyebarkan ajaran Islam. Pertama, ada makam kuno di Berus, Sumatera Utara, milik Syekh Rukunuddin yang bertahun 672 Masehi. Kedua, catatan dari Tiongkok menyebutkan adanya perkampungan Arab di pesisir barat Sumatera pada masa yang sama. Dan yang ketiga, mayoritas Muslim di Nusantara menganut mazhab Syafi'i, sama seperti di Mekah. Ini membuktikan bahwa Islam datang langsung dari sana, bukan dari Gujarat. Jadi, teori Mekah menunjukkan fondasi Islam di Nusantara diletakkan sejak awal oleh para pelaut dari Arab. Salah satu teori paling terkenal menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13. Teori ini menjadi pandangan klasik yang membentuk pemahaman kita tentang sejarah Islam di Indonesia. Apa buktinya? Mari kita lihat penemuan arkeologis paling penting. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh, raja pertama kerajaan Samudera Pasai yang wafat pada tahun ke-1297. Bentuk dan corak ukiran pada batu nisannya ternyata sangat mirip dengan batu nisan yang ditemukan di Gujarat, India. Kesamaan ini menunjukkan adanya hubungan budaya dan keagamaan yang kuat antara kedua wilayah tersebut pada masa itu. Selain itu, jalur perdagangan laut yang ramai menjadi saluran utama penyebaran ide. Para pedagang muslim dari Gujarat tidak hanya berniaga, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Meskipun ada teori lain, teori Gujarat ini penting karena menandai era penguatan Islam di Nusantara, yang dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Islam pertama. Jadi, begitulah jejak perdagangan India yang turut membentuk sejarah besar di negeri ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana datangnya tradisi tabuik atau perayaan Asyura di beberapa daerah di Indonesia? Ternyata, tradisi ini bisa jadi bukti kuat masuknya Islam dari Persia. Loh, inilah yang disebut teori Persia, yang dikemukakan oleh sejarawan Hoessein Jajadiningrat. Menurutnya, Islam di Nusantara dibawa oleh pedagang dari Persia sekitar abad ke-13. Bukti utamanya adalah kemiripan budaya. Selain perayaan 10 Muharram untuk mengenang wafatnya Hussein, ajaran Sufi seperti yang diajarkan Syekh Siti Jenar ternyata punya kesamaan dengan ajaran Sufi Persia. Bahkan, cara santri zaman dulu mengeja huruf Arab dengan istilah jabar, jer,
Pes juga berasal dari bahasa Persia, jeti, dari tradisi, ajaran tasawuf, hingga cara mengaji. Jejak Persia dalam sejarah Islam di Indonesia sangatlah jelas. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana Islam bisa diterima dengan begitu luas di Indonesia? Salah satu kuncinya ternyata terletak pada kekuatan ajaran Islam itu sendiri. Mari kita bahas. Pertama, ajaran Islam itu sederhana dan rasional. Konsep utamanya, yaitu tauhid atau mengesahkan Tuhan, sangat mudah dipahami. Tidak ada ritual yang rumit atau perantara untuk beribadah. Syarat untuk masuk Islam pun simpel. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, Islam membawa prinsip persamaan. Ajaran ini menegaskan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ini tentu sangat menarik bagi masyarakat yang saat itu terikat oleh sistem kasta atau struktur sosial yang kaku. Terakhir, Islam sangat fleksibel dan bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Selama tidak melanggar prinsip dasar akidah, inilah yang membuat Islam terasa dekat dan mudah diterima oleh berbagai kalangan.